Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa rahmat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ghfir li jami' ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa lib quluba ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anshur wa fadh wa ayyidna wa watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa amirna wa watan dunia Islamiyah ala madhhabi ahli sunnah wal jamaah ila yaumiddin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para penggemar yang jawab agama Islam melalui radio dakwah Hamzan Wadi dengan Facebook dan YouTube-nya dimanapun anda sedang berada. Mari kita bersyukur pada Allah Taala. Kita sedang berada tanggal 16 bulan Rajab 1444 Hijriah. Moga-moga Allah pertemukan kita dengan bulan Syaban dan bulan Ramadan yang akan datang. Karena itu doa kita tiada henti. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Syaban wa ballighna Ramadan. Biar kita semua jumpa dengan Ramadan akan datang, bahkan Ramadan yang tahun depan pun masih bisa ketemu. Amin. Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Taala. Kita berada pada bulan Rajab, bulan Isra dan Mi'raj. Makasih yang undang kita untuk peringatan Isra Mi'raj. Lutfi Wengkang Pak Mah, okay? Loyok. Juga Bapak Kepala Desa undang kami di Desa Loyok sendiri juga. 2 kali berarti di Raya Desa Loyok. Kemudian insya-Allah Taala pada hari Rabu nanti PWRI Persatuan Waridat Amma Republik Indonesia sudah kita asuh 39 tahun. Terus menerus tiada henti. Kemudian juga iaitu pengajian di rumah sakit hari Khamis insya-Allah 25 tahun sudah kita asuh. Kemudian mudah-mudahan pada hari Jumatnya di Lutfi Wengkang dan hari Ahadnya insya-Allah iaitu di Abul Barakat Wan Nafahat Kecamatan Jonggat Lombok Tengah. Moga-moga Allah berikan kita umur dan kesehatan serta kesempatan. Moga-moga amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan solat. Bulan diwajibkannya ibadah solat bagi kita umat Islam. Karena itu maka mari kita tingkatkan ibadah solat kita. Nah, solat adalah segala-galanya. Miftah as-solat miftah kulli khairin. Solat itu adalah kunci segala kebaikan-kebaikan. Kunci rahmat adalah solat. Kunci syurga adalah solat. Okay? Zaman Nabi pernah terjadi. Seorang sahabat Nabi namanya yaitu Uqail bin Abi Talib. Jadi kalau gitu misan Nabi namanya Uqail bin Abi Talib. Misan Nabi. Dia itu masih ragu-ragu tentang Islam. Nabi mungkin sudah mengerti bahawa Ibnu Uqail agak ragu-ragu tentang ajaran Islam. Maka dia ajaknya Ibnu Uqail untuk berjalan-jalan. Untuk menguatkan keimanan ketakwaannya. Sampailah Nabi suatu tempat renggang dari yaitu kota Madinah. Nabi bersabda, ya Ibnu Uqail, panggilkan saya, suruh pohon itu mendekat kepada saya. Datang pada saya, pohon yang besar itu tempatnya. Suruh datang untuk menutupi, melindungi saya. Nah, saya mau buang air besar atau buang air kecil, supaya saya tidak kelihatan. Ibnu Uqail mikir, kok saya disuruh panggil pohon. Tapi kan itu perintah Nabi, dah laksanakan. Hai pohon, kamu disuruh oleh kanjeng Nabi datang menghadap padanya untuk menutupi beliau. Kerana beliau mau buang air. Tiba-tiba pohon itu oleng kanan, kiri, muka, belakang. Kemudian akarnya kecabut dari dalam tanah. Dan dia jalan. Pohon itu jalan sendiri. Tidak ada yang mendorongnya, tidak ada yang nariknya. Sampai dekat pada Nabi, dia merendah. Kemudian menutupi Nabi SAW. Disitulah kanjeng Nabi buang air. Buang air besar, buang air kecil, pokoknya buang air. Setelah selesai, Nabi SAW, kemudian pohon itu kembali tegak berdiri. Kemudian kembali lagi ke tempat semula. Jalan sendiri pohon itu. Kemudian sampai tempat semula, dia masukkan dia punya akar-akar sampai tegak kembali pohon itu. Ibnu Uqail
heran, tercengang. Kok bisa pohon jalan sendiri di perintah Nabi? Dia masukkan akarnya ke dalam tanah kembali. Semakin kuat keyakinannya. Nabi jalan lagi. Kemudian, hai Ibnu Uqail, datanglah kamu ke bukit itu. Sampaikan salamku, aku minta air untuk aku minum. Ku haus, mintakan air dari gunung itu. Heran juga Ibnu Uqail, suruh minta air dari gunung, dari bukit. Dia pergi ke sana. Hai gunung, salamnya Kanjeng Nabi. Beliau minta air untuk minum. Beliau haus. Hai Ibnu Uqail, salamku pada Kanjeng Nabi. Sudah tidak ada lagi air di dalam gunung. Habis setetes pun tidak ada air. Sebab setelah turunnya ayat yang mengatakan Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian pada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Sejak itu kami nangis. Dan jangan batu-batu dalam gunung ini nanti menjadi bahan bakar api neraka. Kami nangis sehingga tidak ada lagi air setetes pun di dalam bukit dalam gunung ini. Sampaikan pada Nabi. Ibnu Uqail mengatakan, ya Rasulullah, gunung itu menjawab mengatakan tidak ada air di dalamnya. Karena sejak turun ayat yang tadi, dia tetap menangis, takut jangan sampai batu-batu dalam gunung akan menjadi bahan bakar api neraka. Kemudian jalan lagi. Sampai suatu tempat, tiba-tiba apa yang terjadi? Suatu yang aneh. Seekor onta yang besar, jantan, lari. Ngebut larinya. Setelah begitu sampai di hadapan Nabi, dia bersujud. Dia berjongkok, dia bersujud di hadapan Nabi. Onta itu mengatakan dengan bahasa Arab yang fasih, ya Rasulullah, tolong saya, selamatkan saya, ya Rasulullah, selamatkan saya. Ada apa? Ada majikan saya mau menggorok saya, menyembelih saya. Tahu-tahu betul, seorang orang Arab, tinggi jangkung, bawa pedang, kelewang, mengatakan, hai ya Rasulullah, tangkapkan saya onta itu. Saya mau sembelih dia, mau segorok dia. Nabi mengatakan, hai hamba Allah, pelan-pelan, tenang. Ada apa ini sebetulnya? Ya Rasulullah, onta ini saya beli dengan harga yang mahal. Setelah saya beli, nyata dia tidak mau disuruh bekerja. Tidak mau dipekerjakan, ya Rasulullah. Dia ngadat, dia ngambek, dia mogok. Tidak mau disuruh bekerja. Ditunggang, tidak mau. Ditaruh barang di atas punggungnya untuk dibawa kemana-mana, tidak mau. Hai hamba Allah onta, betul kamu demikian? Betul ya Rasulullah, saya tidak mau disuruh bekerja kepada majikan saya. Kenapa kau tidak mau? Padahal kamu dibeli harga mahal. Ya Rasulullah, saya punya majikan tidak pernah mau sholat berjamaah, ya Rasulullah. Majikan saya tidak pernah mau sholat jamaah, terutama sholat isya. Karena itu saya tidak mau taat pada orang yang malas sholat berjamaah. Kalau dia berjanji akan sholat jamaah, ya Rasulullah, saya akan taat kepadanya. Hai orang Arab, kamu kalau mau berjamaah, kalau kamu berjamaah sholat, maka ontamu akan taat padamu. Mau tak berjanji pada aku? Kamu akan taat sholat jamaah, ya Rasulullah, saya berjanji. Saya akan taat rajin sholat jamaah. Hai onta, majikanmu sudah siap untuk melaksanakan sholat jamaah. Sekarang kamu pulang, taati majikanmu. Onta itu pun berjalan di belakang majikannya tanpa diikat, ya jalan terus. Taat bakti, telah dapat perjanjian bahawa majikannya akan sholat berjamaah. Masya Allah. Yang kedua, peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi. Ada mengatakan zaman Sayyidina Abu Bakar. Ada mengatakan zaman Nabi. Apa itu? Seorang sahabat Nabi meninggal dunia. Nabi dan para sahabat diminta hadir di rumah kematian untuk sholat jenazah. Dan Nabi mengajak para sahabat untuk datang sholat jenazah di rumah si A yang ayahnya meninggal dunia. Nabi rame-rame datang sholat jenazah dan sekalian mengantar ke kuburan. Sudah dimandikan? Sudah. Dikafani? Sudah. Tinggal disolatkan. Nabi mengajak sahabat, mari. Sallu alal janazah rahimakumullah. Solatlah kalian terhadap jenazah ini, kalian akan dapat rahmat Allah. Semua sudah bersab-sab. Nabi akan jadi imam. Solat jenazah 4 takbir, bukan 4 rakaat.
Apa yang terjadi? Nabi mau takbir, tiba-tiba kelihatanlah sesuatu yang aneh tapi nyata. Mayat tu kelihatannya bergerak-gerak, goyang-goyang dia. Nabi mengatakan, hai sahabat, coba lihat. Kok kelihatannya mayatnya bergerak-gerak? Betul ya Rasulullah, mayatnya bergerak-gerak. Coba Ali, buka kain kafannya dari bagian kepalanya. Buka kain kafannya. Apa dia hidup atau kenapa? Dibuka kain kafan dari bagian kepalanya. Ternyata bukan mayat hidup lagi. Ada seekor ular yang melilit si mayat sambil menggigit bibirnya, menggigit pipinya, matanya, hidungnya dan sebagainya. Nabi mengatakan, hai sahabat, ambil kayu, ambil batu, bunuh ularnya. Tiba-tiba ular itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Limadza taqtuluni? Kenapa kalian mau bunuh saya? Qad amara rabbi bihadza. Allah nyuruh saya berbuat seperti ini ya Rasulullah. Allah nyuruh engkau berbuat seperti ini. Iya ya Rasulullah. Kenapa? Apa salahnya sahabatku? Ya Rasulullah, sahabatmu ini idza sami'an nida la yahdurul jamaah. Apabila dengar azan iqamat, tak pernah mau datang berjamaah ya Rasulullah. Malas berjamaah. Yang kedua, la yuhju zakat. Dia tidak pernah berzakat, tidak pernah mengeluarkan zakat, apalagi sedekah. Pelit orangnya. Yang ketiga, la yata'allamu min alim. Tak pernah mau belajar nutut ilmu dari orang alim ya Rasulullah. 3 salahannya. Tidak pernah berjamaah walaupun dengan azan. Pelit berzakat, sedekah. Yang ketiga, tak pernah mau menghadiri majlis ilmu ya Rasulullah. Kata ular berbahasa Arab, bahasa jaza'u, inilah balasannya Rasulullah. Saya akan gigit dia sampai masuk dalam kubur. Nabi mengatakan, kalau begitu tutup kain kafannya. Kita solatkan, dah bawa ke kuburan. Masya Allah. Itu balasan orang yang malas berjamaah, malas berzakat dan tidak mau hadiri majlis ilmu pengajian. Begitu nggih Pak Hanafi, Pak Masyri, Bapak M. Syafin. Makasih Ibu nggih yang ngirimkan kami pulsa. Mudah-mudahan dibalas Allah. Itu juga Ibu Sumi. Mudah-mudahan sehat walafiat atas sumbangannya belah hari. Mudah-mudahan Allah membalasnya. Kita nyantuni nanti tanggal 27 Rajab. Jatuhnya tanggal 18 Februari. Jatuhnya hari Sabtu. Supaya kita mendapatkan kemuliaan bulan Rajab. Rajab artinya mulia. Di mana kebaikan kita berlipat ganda menjadi 70 kali lipat ganda pahala berbuat baik dalam bulan Rajab. Datang Sya'ban 700 kali lipat ganda. Datang bulan Ramadan, satu kebaikan berbalas 1000 kali lipat ganda. Mudah-mudahan umur kita masih sampai bulan Ramadan nanti, Bapak, Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Para pendengar, karena ini adalah bulan solat, kiranya umat Islam peduli terhadap ibadah solat. Nabi bersabda, Ya Ali, alaika bisolat jamaah. Hai Ali, hendaklah kamu selalu solat jamaah. Bainaha kamasyika ilal haji wal umrah. Pergi berjamaah sama dengan perjalanan orang pergi haji dan umrah. Bapak Tuan Guru Bajang, Minda kita sama keluarga dah menaikkan ibadah umrah di tanah suci Makkah. Dan doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, dapat umrah yang mabrurah. Tadi malam kita nonton di Ajwa TV jam 3-an malam. Kelihatan demikian banyak umat Islam yang sedang menaikkan ibadah umrah. Kita Ka'bah udang tawaf. Ya hampir mirip dengan sedang ibadah haji. Saking banyaknya orang yang umrah. Bayangkan di situ Bapak Tuan Guru Bajang sama Minda kita, Bapak Ngek Jamaluddin dan isteri dan keluarganya semua ada bersama mereka dan menaikkan ibadah umrah dan tawaf di sekitar Ka'bah. Mudah-mudahan kita didoa di sana. Mudah-mudahan kita kena doanya. Doa di Masjidil Haram 100,000 kali doa di sini. Mudah-mudahan kita dapatkan doa juga dari sanak kami yang Kopi Cino di Makkah sana. Mudah-mudahan kami didoa juga. Okay? Amin. Allahumma amin. Baik. Nabi nyuruh Ali, ya Ali, alaika bijamaah bainaha kamasyika al-hajj wal umrah. Wa ma yahrusu 'alaiha illa mu'minun qad ahabbahu Allah wa ma yahtadu biha illa munafiqun qad abghadahu Allah.
tiada suka senang berjamaah melainkan orang mukmin yang pasti dicintai Allah. Dan tiada malas abot, enggan, segan solat jamaah melainkan orang-orang munafik yang sungguh-sungguh dibenci Allah. Sabda Nabi pada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Masya Allah. Kalau demikian, sila kalau begitu. Okay? Dah bisa kita 5 waktu 4. Jam 4 ya 3. 4 ahul kul, lahirul juz. Siapa anda bisa mengerjakan semuanya, jangan tinggalkan separuhnya. Mana-mana maghrib, isya, subuh, dah kerjakan. Paling berat, orang munafik solat adalah solat subuh dan isya berjamaah. Orang munafik berat subuh dan isya berjamaah. Jadi kalau ada umat Islam berat subuh dan isya berjamaah pada rumahnya dekat masjid, dekat musala, maka ada penyakit munafik di hati kita. Oh, na'udzubillah. Ada aja alasan, ada aja alasan. Alasan satu sebetulnya, cuma malas saja. Okay? Baik para pendengar. Kerana Nabi mengatakan bahawa solat jamaah itu lebih afdal pada solat sendirian 27 kali lipat ganda. Solat jamaah afdalu min salatil fardhi 27 darajah. Solat jamaah lebih afdal pada solat sendiri 27 derajat kelebihan solat jamaah dari solat mesak-mesak di rumah. Dari mana kita dapat kemuliaan 27? Mari kita lihat, mari kita dengar apa yang disampaikan para ulama-ulama kita. Kelebihan yang pertama 27 itu adalah memenuhi panggilan azan. Menjawab panggilan azan atau memenuhi undangan Allah. Azan itu adalah undangan Allah pada hambanya untuk mengerjakan solat. Kalau Allah mengundang kita, jamuannya Masya Allah. Ridha, rahmat, ampunan, syurga, rezeki dan sebagainya. Kalau kita diundang manusia, paling-paling 1 bungkus nasi, hanya itu. Piring nasi, hanya itu. Tapi kalau Allah mengundang kita untuk datang ke tempat solat jamaah, berbagai macam jamuan dari Allah. Amin. Yang kedua, iaitu segera berangkat untuk solat jamaah. Pergi berangkat kita itu sudah termasuk satu kelebihan dalam solat jamaah. Segera berangkat dari rumah. Yang ketiga, ke masjid dengan tenang. Tidak berlari-lari, tidak tergopoh-gopoh, tidak kebirit-birit, walaupun sudah azan, walaupun sudah iqamat, tenang saja jalannya, tidak perlu berlari-lari. Itu pahala tersendiri. Yang berikutnya, masuk masjid dengan membaca doa. Masuk masjid dengan membaca doa. Bahkan, iaitu mengucap salam kepada jemaah masjid. Ya, biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kada kita masuk masjid. Yang berikutnya, tahiyatul masjid. Gitu masuk masjid, langsung tahiyatul masjid sebelum duduk. Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalian masuk masjid, jangan duduk dulu. Langsung solat sunat 2 rakaat, baru duduk. Itu dia solat sunat tahiyatul masjid. Dia menanti jamaah yang lain. Pahala menanti jamaah. Itu kita datang, kan kita datang lebih awal, belum banyak jamaah. Kita nanti, itu pahala tersendiri. Kemudian istighfarnya malaikat. Kita dapat kelebihan istighfar malaikat. Selama kita berada di dalam masjid, malaikat non-stop membacakan kita istighfar. Allahumma filahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, berilah ampunan, beri rahmat, dan kau terima taubat hambamu yang datang berjamaah ini, ya Allah. Doa malaikat. Kira-kira doa malaikat, kabul apa kabul? Pak Nabi, kabul malaikat. Kemudian, malaikat menyaksikan. Bahkan malaikat ikut solat jamaah. Solat Jumat, solat jamaah. Malaikat ikut serta solat. Kemudian berikutnya, menjawab iqamat. Tadi azan kita jawab, sekarang iqamat juga kita jawab. Okay? Kecuali hayya ala salah, hayya ala falah, qad qamatis salah, lain jawabannya. Okay? Kemudian dengan kita solat jamaah, selamat dari syaitan. Dengan kita solat jamaah, kita selamat daripada godaan syaitan. Syaitan sulit menggoda kita kalau kita solat jamaah. Dengan suara azan, syaitan lari sejauh suara kita azan. Dia berdiri menanti imam mulai takbir.
Itu adalah pahala tersendiri. Berdiri nanti imam mulai takbiratul ihram. Itu dia. Okay? Kemudian meratakan saf. Saf kita rata. Samping safnya lurus. Siapa yang lurus safnya, lurus hatinya. Siapa bengkok safnya, bengkok hatinya. Sabda Nabi. Siapa putus saf, maka putus hubungan dengan Allah. Siapa nyambung saf, nyambung hubungan dengan Allah. Nah itu perhatikan betul saf kita. Okay? Kemudian membaca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Pahala tersendiri. Dia bebas daripada lupa. Kita berjamaah kan bebas daripada lupa. Kenapa? Imamnya mengingatkan kita. Dan kalau kita berjamaah lebih khusyuk. Mana lebih khusyuk solat sendiri pada solat jamaah. Batil lebih khusyuk solat jamaah. Ada mengatakan lebih khusyuk saya solat sendiri. Itu tanda orang malas jamaah. Kalau orang rajin jamaah, lebih khusyuk solat jamaah. Dan begitu berikutnya membaguskan solat dengan tumak ninah. Membaguskan solat, mantapkan solat kita dengan tumak ninah. Dalam solat kan serba tumak ninah kita. Semuanya tumak ninah. Ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud. Semuanya kita kerjakan dengan tumak ninah. Tidak keburu-buru, tidak kebirit-birit. Dan demikian. Kemudian selama kita solat jamaah, kita dinaungi malaikat di atas kita. Innal malaika la tadau ajnihataha. Malaikat menaungi kita dengan sayapnya di atas tempat kita solat berjamaah. Dinaungi, dijaga, pelihara oleh malaikat di atas kepala kita. Itu kelebihan kita terima. Kemudian melatih bacaan yang benar dari bapa imam. Dengan kita berjamaah, bacaan kita bagus. Orang tak pernah jamaah, pasti bacaannya tak beres. Kenapa? Tak pernah dengar imam yang qori, imam yang fasih, imam yang bertajwid. Kemudian, solat jamaah dan merupakan syiar agama. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa membesarkan syiar agama Allah, itu orang yang paling takwa hatinya. Jadi mereka yang selalu berjamaah, orang yang takwa-takwa. Yang tak pernah berjamaah, orang yang tidak takwa, tapi orang ketakutan. Kemudian berikutnya memperoleh atau iaitu mengalahkan syaitan dengan jamaah. Kalah syaitan dengan jamaah kita. Sedih syaitan. Merugi syaitan. Kenapa kita berjamaah? Bebas dari kemunafikan. Orang solat jamaah bebas dari sifat munafik. Nabi mengatakan, siapa-siapa solat jamaah 40 hari, tak pernah luput dari rakaat pertama. Maka dia diberikan 2 SK oleh Allah. SK bebas dari munafik, SK bebas dari azab api neraka. 40 hari, apalagi 40 bulan, apalagi 40 tahun. Puji syukur pada Allah, kami sama jamaah di Selong sudah kurang lebih 50 tahun berjamaah. 50 tahun ngaji, 50 tahun hiziban, 50 tahun nyantuni anak yatim, 50 tahunan. Moga ada pahala dan rahmat Allah di situ. Yang penting kita ikhlas. Dan berikutnya, menjawab salamnya imam. Boleh kita berniat menjawab salam imam. Kemudian doa zikir bersama. Kita berdoa, berzikir bersama. Ada mengatakan tidak ada anjuran zikir berdoa bersama. Satu sendiri-sendiri. Zikir sendiri, doa sendiri. Ya kalau bagi mereka yang biasa zikir dan doa, doa hafal. Bagi yang tidak bisa doa, bisa zikir. Dong tak zikir, tak doa. Malai salah wirdun, pawakidun. Siapa yang tak ada zikir doanya, maka dia adalah monyet. Itu dia. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nyangsat, lang lisat, hilang dia. Mana dia? Kalau tak zikir, tak doa. Dia langsung solat di belakang dan pulang. Itu dia tanda orang malas zikir dan doa. Kemudian dengan kita solat jamaah, maka berarti kita bersilaturahim. Silaturahim panjang umur, murah rezeki. Silaturahim murah rezeki, panjang umur, sabda Nabi. Kemudian dengan kita solat jamaah, kita belajar hadis-hadis tentang kelebihan jamaah. Kita belajar dari para tuan guru, para ustaz, dari kitab Bulughul Maram. Kita belajar di situ tentang kelebihan solat jamaah. Kemudian kita mendengarkan bacaan imam.
Mendengar bacaan imam itu adalah suatu pahala yang sempurna, pahala yang istimewa. Apalagi nanti kita baca amin bersama imam. Siapa-siapa aminnya bersamaan dengan aminnya imam, samaan juga dengan amin malaikat di langit. Siapa bersamaan iman aminnya dengan malaikat di langit, maka kabullah doa-doanya sabda Nabi. Dan berikutnya, doa kita bersama setelah selesai solat. Ada yang doa sendiri. Saya pernah sering mengalami. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mereka terus berdoa sendiri. Tidak ikut berdoa bersama kita. Zikir sendiri, tidak zikir sama kita. Tidak tahu kelebihannya berjamaah. Kemudian, dengan kita solat jamaah, kita terlatih jadi orang yang taat pada pimpinan. Imam itu pimpinan, kita adalah yang dipimpin. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Gunya imam itu dijadikan untuk diikuti, turutin. Ibarat kita bermasyarakat, bernegara, berorganisasi. Ada pimpinan yang kita harus taati, kita ikutin. Itulah didikan dari solat jamaah. Amin. Allahumma amin. Saya minum dulu para pendengar. Apa kabar Ibunda Ibu Haja Rehana? Ibu juga Ibu Abdul Wahab, Hajah Mariana Wahab. Kita lanjut. Tanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita punya uang 100 juta, namun dipinjam oleh kerabat kita, apakah kita wajib zakatkan? Tak wajib. 100 juta sudah lebih nisabnya. Kemudian apabila sudah dipinjam 1 tahun, maka wajib zakatkan. Apa pakai yang dipinjam atau ada uang kita sendiri. Pokoknya uang kita 100 juta, sudah setahun dipinjam, tetap wajib dizakatkan. Gimana kalau belum ada uang ya? Belum ada uang ditunda zakatnya. Kenapa? Belum bayar hutang, tidak ada uang yang lain. Kalau ada uang lain, keluarkan zakatnya. Demikian, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu pengajian pertama saya di Lombok Timur. Pertama namanya pengajian di Bengkaung Utara, wilayah Dangar Mas Bagi. Yang kedua pengajian saya di Penyenggir, Sikur. Dan berikutnya di Juret, Buangka, wilayah Lenek, Lau. Kemudian yang keempat yaitu di Montong Ancak. Montong Ancak itu Sukamulia. Aneh-aneh nama tempat pengajian kami pertama. Di samping yang ada Lombok Tengah. Desa Dasan Baru dan di Desa Darmaji. Itu dia pengajian pertama di samping yang ada di radio. Siaran pemerintah daerah Lombok Timur. Alhamdulillah. Mari kita lihat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyaan seorang hamba Allah. Di saat imam membaca surah Al-A'la pada ayat terakhir, Suhufi Ibrahim wa Musa, bagian makmum membaca alaihimassalam. Apakah ada seruan anjuran Nabi mengenai bacaan tersebut? Ada. Kalau kita mendengar nama Nabi diucap, maka kita mengucap alaihissalam. Kalau kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan. Sama dengan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala syahidanna, dianjurkan kita. Kemudian berikutnya yaitu inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum hisaban yasira. Dianjurkan kita. Maulana Syekh selalu membacanya dulu. Seperti itu kita diajarkan oleh beliau. Alhamdulillah. Kalau kita mendengar ayat tentang
iaitu syurga, maka kita dianjurkan berdoa dalam solat. Allahumma adkhilnal jannah. Kalau ayat tentang neraka, maka kita mohon pada Allah terjauhkan dari api neraka. Allahumma inna na'udzubika min azab jahannam. Demikian, okay? Bicara pada hari Jumat dengan kata yang terang atau dengan bahasa isyarat, okay? Isyarat hati membaca khutbah tidak mendapat pahala. Bagaimana dengan jamaah yang mengangkat atau mendorong kotak amal diedarkan di saat hati membaca khutbah? Apakah tidak termasuk berbicara dengan bahasa isyarat? Okay? Yang penting tidak mengganggu. Dan mengganggu orang-orang sedang mendengarkan khutbah yang terganggu oleh napi kotak yang didorong. Sekarang kotaknya pakai roda dia. Hingga dan terganggu. Kita lihat di masjid polisi maupun di mana-mana. Seperti itu. Tak sampai terganggu. Ingat, pada hari Jumat, tanggal 17 Februari, lah Jumat terakhir bulan Rajab, disunatkan kita membaca waktu khatib di atas mimbar. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Saya membaca 35 kali. InsyaAllah setahun ke depan, tak kantong kempes, tak kanker, kantong kering. Selalu ada rezeki dari Allah. Sama dengan saat hari Asyura, 10 Muharram, kita berikan tambahan belanja pada keluarga. Maka Allah akan berikan kita tambah rezeki selama setahun ke depan. Man wasa'ala iyali yauma asyura asallahu lahu fi sanati kulli. Siapa memberi tambahan belanja pada keluarga di hari Asyura, Allah berikan tambahan rezeki selama setahun ke depan. Dibuktikan oleh Imam Sufyan bin Uyainah selama 70 tahun kata beliau. Saya buktikan hadis ini. Saya amalkan, ternyata benar. Tak pernah kurang rezeki setahun berikutnya. Amin. Allahumma amin. Jadi kalau ada kotak amal, kiranya jangan sampai mengganggu kalau didorong. Okay? Jangan sampai terganggu orang dengar khutbah, khatib sedang baca khutbah, jangan sampai terganggu. Baik. Okay? Solat tidak diqadha berbeda dengan puasa. Solat tidak diqadha berbeda dengan puasa. Tapi ada yang saya dengar, lihat bagian kampung yang melaksanakan qadha salat untuk keluarga yang sudah meninggal dunia. Oh ya, ada nggih? Atau disuruh mengeluarkan beras fidyah sebanyak solat yang ditinggalkan, yang dibagi pada yang berhak menerimanya, makin miskin. Apa ada perintah Rasul tukar sesuai dengan mazhab kita, mazhab Syafi'i? Mohon penjelasan. Para pendengar, dua pendapat. Kalau ada meninggal dunia, solat tinggalkan. Imam Subki mengatakan dikadokkan solatnya oleh keluarga. Sesuai dengan hadis Nabi. Mamata wali siamun soma anhu walihu. Siapa meninggal dunia ada puasa belum dikadokkan keluarganya. Berdasarkan hadis ini, maka solat dibawa ke sana juga. Tapi ada ulama mengatakan tidak dikadokkan, tapi dikeluarkan fidyah. Satu waktu, satu mud. 10 hari, 50 mud. 1 bulan, kalau belah mud. Berapa kilo itu? Okay? Kira-kira mungkin 130 kilo, sekintal 30 kilo. Untuk 1 bulan meninggalkan solat menurut paham yang satu. Paham yang lain dikadokkan. Paham yang lain keluarkan fidyahnya. Itu dia. Niatkan untuk almarhum, almarhumah. Kan itu mudah-mudahan jangan sampai kita meninggal. Banyak solat kita tinggalkan. Solatlah menurut kemampuan. Tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, tidur, baring. Tak bisa baring, isyarat. Kalau tak bisa dengan hati. Tinggi, enggak ada solat kita tinggalkan. Ya. Pada pertengahan bulan Syakban, kita mengadakan solat nisfu Syakban. Apakah solat nisfu Syakban tersebut lakukan dengan sendiri atau berjamaah? Para pendengar, tidak ada anjuran berjamaah. Maka silakan kerjakan sendiri-sendiri. Tapi kalau tujuan kita untuk membimbing, mendidik, biasakan jamaah, dengan solat duha, atau berjamaah solat duha, para murid-murid kita biasa solat duha, maka kita ajak mereka berjamaah. Banyak demikian itu. Para mereka terbiasa. Di zaman Nabi ada juga solat duha berjamaah. Walaupun bagian
Sahabat mengatakan bid'ah. Nabi tidak ngajurkan. Tetapi untuk biasakan umat Islam laksanakan solat duha, maka diadakan solat jamaah duha. Itu juga solat nisfu Sya'ban. Okay? InsyaAllah. Nanti kita lihat dasarnya sehingga dibolehkan berjamaah. Kemudian surga dibuka, neraka tutup. Setan belenggu pada bulan puasa. Tapi kenapa bulan puasa banyak orang yang berbuat dosa dan maksiat? Apakah tidak ada hubungannya dengan nafsu dan godaan setan? Para pendengar, memang begitu. Pada bulan Ramadan, setan dibelenggu, pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan syubbidati syayatin. Setan dibelenggu. Kenapa masih banyak umat Islam mengerjakan dosa maksiat bulan Ramadan? Karena nafsunya. Puasa mengendalikan nafsu. Dia dengan puasanya tidak terkendali nafsu. Hanya walaupun bulan puasa berbuat maksiat. Padahal setannya sudah dibelenggu. Nafsu yang kita harus belenggu sendiri. Yang ibadah puasa, sayang. Puasa kita tidak mampu membelenggu hawa nafsu kita sendiri. Akhirnya masih berbuat dosa maksiat. Nabi mengatakan, yaitu 5 macam yang batalkan puasa dan batalkan wudhu. Apa itu? Pertama, bohong, dosa. 2, namimah, ngadu domba. 3, al-ghibah. Kemudian, al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Yang kelima, batal puasa orang adalah yaitu wan-nadhuru syahwatin, mandang dengan nafsu syahwat, batal pahala puasa. Demikian itu, maka kita harus waspada nafsu yang harus kita kalahkan. Ada seorang memungut uang di jalan sebanyak 300.000 diserahkan ke panitia masjid untuk diumumkan. Nyata tidak ada yang mengambilnya sampai berapa bulan, tahun. Uang tersebut bisa dipakai apakah kita tidak dituntut oleh yang punya. Para pendengar, kalau sudah diumumkan berbulan, bertahun, tidak ada yang mengambilnya, boleh kita pakai dengan niatan bahwa nanti kalau datang orangnya, kita akan ganti. Atau kita masukkan ke kotak amal di masjid, niatkan untuknya. Saya kira nanti kalau dia datang mencari, tak katakan uang anda sudah dimasukkan di kotak masjid. Dia akan bersyukur, alhamdulillah kalau gitu. Jadi amal jariah saya. Dia tidak marah, dia tidak nuntut. Dah rela uangnya masukkan jadi amal jariah di kotak masjid. Syukur, alhamdulillah katanya. Dia tidak nuntut kita. Dengan demikian, kita tidak perlu repot menggantinya. Demikian kepada pelunggu yang bertanya. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan sehat walafiat. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, malaikat punya tugas masing-masing. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Israel mencabut nyawa. Sekarang sangkakala belum ditiup. Kiamat belum datang. Apa pekerjaannya malaikat Israfil sekarang? Apa sedang bersih-bersihkan dia punya sangkakala, trompet? Kan ditiup 2 kali nanti saat kiamat. Para pendengar, masa trompetnya kotor, perlu dibersih-bersih? Okay? Semua hamba Allah, apalagi malaikat, semuanya berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. In kullu syai'in la yusabbihu bihamdi. Semua makhluk Tuhan, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang malas tasbih manusia dan jin. Tentunya syaitan apalagi, lagi. Dan ingat, syaitan itu kan dari bangsa jin juga. Itu yang malas berzikir pada Allah. Yang lain dari itu semuanya bertasbih. Pohon bertasbih, gunung bertasbih, bintang, bulan, matahari, apalagi malaikat. Binatang bertasbih. Kita tidak tahu apa bunyi tasbih mereka. Tapi mereka semuanya bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Tanaman bertasbih pada Allah. Binatang-binatang yang kita dengar malam-malam
jangkrik dan sebagainya. Semuanya sedang bertasbih pada Allah. Kita yang pada malas bertasbih, bahkan lebih enak tidur kita. Ya Allah, mikir demikian. Tak kalah oleh binatang. Ayam. Berkokok. Tengah malam, jam-jam 2, jam 3 malam. Mengajak kita bangun untuk zikir pada Allah, solat tahajud. Uzkurullah. Gitu katanya ayam. Tengah malam. Mengeluarkan suaranya. Membangunkan manusia untuk ingat kepada Allah. Iya. Mari. Kita jangan kalah oleh binatang. Kalah ya kalah. Tapi jangan terlalu kalah lah. Baik. Demikian kepada anda. Jadi malaikat Israfil bukannya nganggur atau hanya bersih-bersih. Dia punya trompet. Berzikir pada Allah. Bertasbih pada Allah. Dan yang berikutnya. Kita dianjurkan, disunatkan baca ayat. Pada rakaat pertama, kedua. Hukumnya sunat. Betul, dianjurkan Nabi. Sunat. Gimana kalau ada orang membacanya pada rakaat ketiga, rakaat keempat, ayat. Tidak sunat doang Nabi, tidak berikan contoh teladan gitu, tidak anjurkan. Ya tidak usah. Cukup rakaat pertama, rakaat kedua, telah Fatihah baca ayat. Rakaat ketiga atau keempat, ya tidak pakai ayat, Fatihah doang. Kita baca. Kalau kita baca ayat, berarti kita nambah-nambah. Tidak pernah dicontohkan kanjeng Nabi. Ya berarti mengada-ada. Di situ baru kata bid'ah kata orang. Tidak usah deh. Tambah, cukup. Rakaat pertama, kedua, boleh pakai ayatnya agak panjang. Nabi mengatakan, tanda orang ahli fikih, khutbahnya pendek, solatnya lebih panjang, ayatnya lebih panjang. Tapi jangan kepanjangan. Ada yang sakit, ada yang tua, ada anak-anak, ada ibu hamil, ada ibu menyusuin. Tak tahan lama-lama panjangan ayat. Nabi mengatakan orang kepanjangan ayat, ya baca dan lihat siapa makmumnya, itu adalah orang tukang fitnah, tukang bikin fitnah. Ya Mu'az, aturidu antakuna fatanan. Ya Mu'az, apa kamu mau jadi tukang fitnah? Tidak ya Rasulullah, saya tidak mau jadi tukang fitnah. Kamu katanya kalau solat jamaah panjang ayatmu. Lihat siapa di belakang. Ada orang tua-tua, ada orang punya hajat, ada orang sakit, ada ibu-ibu, dan sebagainya. Maka kamu harus ra'i mereka. Ukur kemampuan para makmum di belakang anda. Jangan panjang-panjang. Itu dia anjurannya kanjeng Nabi. Baik. Ada sepasang suami istri. Suami ini pingin kawin lagi dengan perempuan lain. Tapi wanita ini tidak mau. Jika engkau ceraikan istrimu, aku mau, kata perempuan yang kedua. Pernah yang dengar siapa menyuruh suami istri pecah, bercerai, maka besok dia dicerai dari surga. Apa wanita termasuk dalam hadis tersebut? Saya jadi yang nyuruh sang suami itu bercerai. Ayo, carikan istrimu. Saya mau kawin dengan anda. Berarti dia penyebab orang bercerai. Tak usah. Suami jangan mau bercerai dengan istri. Apalagi punya anak. Nanti istrinya yang kedua dicerai Allah dari surga. Man farraqa baina imra'atin wa zawja faraqallahu bainahu wa bainal jannah humul qiyamah. Siapa nyuruh orang bercerai suami istri, Allah ceraikan orang itu dari dalam surga. Oh, na'udzubillah min dzalika. Itu. Kalau tidak mau ya tidak usah. Kalau tidak mau bermadu ya tidak usah. Daripada nanti tidak akur. Tuan Guru, ada dua takdir. Takdir yang bisa berubah, takdir yang tidak bisa dirubah. Mana takdir tidak bisa dirubah? Seperti apa? Contohnya, banyak pada diri kita. Saya laki-laki, bisa dirubah jadi perempuan. Kita lahir di Indonesia, tidak lahir di Amerika biar mancung hidung kita atau di Arab. Itu sudah takdir dari Allah. Ada takdir bisa berubah, dan takdir tidak bisa berubah.
La yaruddul qadara illa doa. Tidak ada bisa merubah takdir kecuali doa. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah beri kami sehat, ya Allah sehat, ya Allah. Allah berikan kita kesehatan. Nah kita akan pakai untuk ibadah. Beri kami tambah rezeki, Allah tambah rezeki. Bisa jadi Allah tambah rezeki. Kalau kita sudah takdirkan jadi laki-laki, jadi perempuan, maka tentu tidak berubah yang demikian itu. Banyak takdir yang tidak berubah, ada juga takdir yang bisa berubah umpama dengan doa, demi doa kita. Dan itu rajin berdoa. Ada hal-hal yang bisa berubah berkat doa kita. La yardul qadat illa doa la yazidul umur illa albir. Dia akan bertambah umur seorang kecuali dia suka berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Umur bertambah. Apa yang bikin tambah umur kata Nabi ada 6. Anda rajin silaturahim, panjang umur. Anda rajin bersedekah, panjang umur. Anda rajin bakti pada orang tua, panjang umur. Ibu-ibu bakti pada suaminya. Kemudian anda rajin berdoa, rajin istighfar, rajin solat malam. InsyaAllah panjang umurnya. Amin. Allahumma amin. Inna rajula ayuhramu rizku bizambi subuh. Saya jadi seorang sempit, sulit, sedikit kejepit rezekinya. Kenapa? Karena banyak dosa. Mereka banyak dosa, mati sedikit, sempit rezekinya. Pada yang sempit rezeki, coba mikir. Jangan anda banyak dosa. Dah pernah solat, malas jamaah, malas ngaji, malas berbuat kebaikan. Akhirnya karena banyak dosa, ujungnya adalah kita dipersempit rezeki kita oleh Allah Ta'ala. Suka berbuat maksiat, suka nginam beram, suka narkoba, suka maling, suka bohong, suka nipu daya. Maka hidup anda jadi sempit, sulit, susah, payah. Kenapa? Banyak dosa. Na'udzubillahi min zalika. Si A dan si B tidak tegur sapa. Dan si A menjadi imam solat Jumat di masjid. Si B tidak jadi Jumatan kerana tidak suka kepada si A. Lantas dia pulang dan jadi solat Jumat. Besar dosanya. Sebab ibadah kerana manusia, syirik hukumnya. Siapa tidak ibadah kerana manusia, munafik hukumnya. Itu akibatnya. Ibadah kerana si A, maka syirik. Ibadah tidak ibadah kerana si B, maka perbuatan munafik. Yang pulang dari masjid itu orang munafik itu. Tidak ibadah kerana si A. Ada lagi ibadah kerana si B. Tak boleh demikian. Tidak ibadah lillahi ta'ala ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi Tuhan. Kau yang kami tuju, ridhamu yang kami cari-cari ya Allah. Ibadah kerana Allah. Nabi bersabda, aslu ta'ati salasadun. Asal segala taatan kerana 3. Pertama, al-mahabbah, kerana cinta. Ibadah kerana cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta pada agama kita. Yang kedua, ar-raja, mengharap rahmat Allah, ampunan Allah, tolongan Allah, rezeki dari Allah. Yang tiga, khauf, takut pada azab Allah, murka Allah, siksaan Allah. Maka kita ibadah karena cinta, karena raja dan karena khauf. Kenapa orang malas ibadah? Mati karena 3, 1 dari 3. Abot ibadah, abot solat, mati 1 dari 3 sebabnya. Pertama, takabur, sombong. Tidak mau ibadah kerana sombong. Atau yang kedua, kerana hasad, dengki, iri hati. Atau kerana serakah, kerana al-hirsu, serakah. Sehingga tidak sempat pergi solat, berjamaah, pergi Jumatan. Kenapa? Kerana serakah terhadap harta. Dan mau tinggalkan hartanya, itu kerjaannya. Kenapa? Karena dia serakah. Itu sebab orang malas ibadah, malas taat, karena sombong, kemudian hasad dan serakah. Bab orang taat karena cinta, karena mengharap dan karena yaitu takut. Mudah-mudahan kita ibadah karena cinta, karena mengharapkan Allah dan karena takut kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Jadi bagaimana hukumnya? Dosa besar bagi orang yang tidak Jumatan karena si A, karena seorang. Ibadah tidak karena Allah. Tanyaan berikut. Apa firman Allah tatkala Allah telah menciptakan syurga?
sudah jadi syurga di neraka, Allah tanya, ya syurga, bertanya syurga pada Allah, ya Rabb, lima khalaqtani, untuk siapa engkau jadikan kami ya Allah? Allah menjawab, likulli taqiyyin wa sakhiyin, ku jadikan kau hai syurga untuk orang-orang yang takwa hambaku dan orang pemurah-pemurah, kan nyantuni yatim, juga nyantuni orang miskin, jompo-jompo. Enggak menjadi wasiat Nabi di akhir hayatnya. Wasiat Nabi di akhir hayat ada 3. Ittaqullah fi shalat, ittaqullah fi shalat. Diulang 3 kali. Takwalah kalian pada Allah dalam urusan solat, dalam urusan solat. Solat. Perhatikan solat. Perhatikan solat. Kalian akan menjadi umat yang bersatu padu selama kalian melaksanakan solat jamaah. Solat. Firman sabda Nabi di akhir hayat. Yang kedua, wasiat Nabi, taqullah fi malakat aimanukum. Takwalah kalian pada Allah dalam urusan yang menjadi tanggungjawabmu. Istrimu, anakmu, ibu bapakmu, saudaramu, perhatikan mereka, baru kamu betul-betul takwa kepada Allah. 3 pesan Nabi pada kita di akhir hayatnya. Taqullah fi dhaifaini. Takwa kepada Allah dalam urusan 2 hamba yang lemah. 2 hamba yang lemah, para jompo-jompo, janda-janda jompo, dan anak-anak yatim piatu. Baru benar-benar takwa kepada Allah. Kalau kita peduli pada jompo, peduli pada anak yatim. Kalau belum peduli, belum takwa kepada Allah. Rajin rukuk, sujud, rajin duduk di atas sajadah. Masya Allah. Yang pada neraka juga bertanya, ya Rabb, lima khalaqtani, untuk siapa kau jadikan aku ya Allah? Allah menjawab, likulli bakhilin wa mutakabbirin. Ku jadikan kau hai neraka untuk orang-orang pelit-pelit dan orang yang sombong-sombong. Wa na'udzubillah min dzalika. Kali lain Allah berfirman pada syurga, la taskun piki, sama niat unaparin, hai syurga, dah akan tinggal di dalam syurga 8 gol. Ada mengatakan 10 gol. Siapa mereka? Pertama sebutkan al-bakhil, orang pelit-pelit, tidak ada dalam syurga. Orang pemurah di syurga. Al-jannatu darul askhya, wan darul bukhala. Syurga rumah orang-orang pemurah, neraka rumah orang pelit-pelit. Auzubillah, nggih. Tidak akan tinggal dalam syurga, hai syurga. Pertama, orang pelit. 2, mutakabir, orang sombong, takabur. Yang 3, zanin, pelacur, pezina. Namamin, orang yang ngadu domba. Orang fitnah, tukang ngadu domba. Provokator. Kemudian dayus, orang dayus. Tidak peduli terhadap kejahatan kemungkaran merajalela di RT, RW, di kampungnya, di rumahnya. Suratiyun, nggih, para apa ini, nggih, orang-orang yang suka memaksa orang memberikannya uang dan sebagainya. Tukang malak orang, maksa orang memberikan dia uang. Apa istilah lainnya? Qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang mutus silaturahim. Alladzi lam yafi ahda, orang yang suka mungkir janji. Aku walidain, mereka durhaka pada ibu dan bapa. Dan terakhir, mudaminul khamri, tukang teler, mabuk, tidak akan masuk surga. Narkobais, tidak akan masuk syurga. Oh, na'udzubillah min dzalika. Kami pernah mengikuti yaitu pelatihan tentang bagaimana yaitu menghindarkan narkoba. Diadakan di salah satu hotel di Senggigi. Diadakan oleh yaitu waktu itu Bapak Wakil Gubernur. Dia sebagai pimpinan badan yaitu pemberantasan narkoba di NTB. Kami ikut serta dari Lombok Timur. Pernah juga ikut pelatihan TOT, Training of Trainer, HIV AIDS di tingkat nasional Jakarta. Di Duren Sawit, Jakarta Timur. Kerjasama Indonesia dengan negara Kanada. Kita dilatih selama 1 minggu lebih, kalau tidak khilaf. Dan kami dapat piagam penghargaan. Pakai bahasa Inggris juga, ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya. Situ tersebut mengatakan pribadi kami termasuk mampu melakukan
iaitu pelatihan mandiri. Mampu memberikan bimbingan mandiri. Gitu dalam piagam penghargaan, ada bahasa Inggrisnya juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian kita diminta waktu itu pulang-pulang oleh pemerintah kabupaten untuk mengadakan penyuluhan, penataran di sekolah-sekolah. Dan di ibu-ibu PKK. Gimana supaya kita terhindar daripada yaitu HIV AIDS dan juga daripada narkoba. Saya diminta berikan ceramah di SMA Muhammadiyah Selong, SMA Muhammadiyah yang ada di Poh Gading, kemudian ke SMA yang lain-lain, Aliyah, dan sebagainya keliling Lombok Timur. Itu dalam rangka penyuluhan HIV AIDS dan pencegahan narkoba, minuman keras, dan yang lainnya. Demikian. Mudah-mudahan kita dapat memahami siapa yang dah boleh masuk syurga, siapa yang boleh masuk syurga. Waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat tulisan di pintu syurga. Mengatakan, pertama, beri orang berhutang pahala 18, beri orang sedekah pahalanya 10. Dan tulisan kedua, panduk kedua. Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin namamin dayusin mutakabirin mudamini khamrin. Kamu hai syurga haram dimasuki oleh pertama yaitu orang-orang pelit. Kembali lagi orang pelit. Sangat dikecam oleh agama, oleh Nabi. Dan yang kedua, akin durhaka pada ibu dan bapa. Banggel ina amat. Tiga, yaitu dayus, orang dayus tidak mencegah melarang kemungkaran yang ada. Kemudian mudamini khamrin, haram syurga bagi tukang teler dan mabuk, dan juga haram syurga bagi orang-orang mutakabbirin, orang-orang sombong, angkuh, congkak, pongah. Itu ada di pintu syurga. Nanti kalau Pak Hanafi masuk syurga bisa dilihat itu mungkin. Atau Pak Masri, atau Pak M. Syafi'i. Mudah-mudahan kita dapat masuk surga melihat tulisan demikian. Muharramatun ala kulli bakhilin akin namamin dayusin mudmini khamrin wa mutakabbirin. 6 golongan haram baginya masuk surga. Nauzubillah min dzalika. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, karena kita sekarang dah berada pada bulan solat, bulan Isra Mi'raj, bulan diterima perintah solat oleh Kanjeng Nabi. Mari kita melihat apa keutamaan, kelebihan yang kita peroleh daripada solat kita. Apa kelebihan, manfaat, hikmah, urgensi solat. Kita baca dalam uraian ulama. Pertama, orang solat pasti orangnya terlatih jadi manusia jujur. Itu Khalifah Umar mengangkat pegawai, dilihat dulu solat apa enggak, solat rajin solat apa malas solat, dilihat baru diangkat jadi pegawai yang rajin solat. Yang kedua, orang solat pada disiplin waktu, disiplin kebersihan, juga disiplin ibadah. Yang orang solat pasti tenang hati dan pikirannya, damai. Orang solat tu tenang hati. Dan orang solat pasti orangnya dermawan. Dah ada orang rajin solat lantas jadi manusia pelit-pelit, berarti solatnya belum beres. Solat orang kalau dia pelit, bakhil, minta sumbangan untuk anak yatim, tak ada. Pak minta sumbangan, Pak Haji minta sumbangan untuk anak yatim, tak ada. Madut. Nauzubillah. Kemudian tawaduk, orang rajin solat pasti orang yang tawaduk, rendah hati. Dia orang rajin solat pasti orang suka berdoa. Dan suka berdoa, itu tanda solat belum beres. Kemudian orang solat pasti orangnya penyabar. Orang yang penyabar, tidak emosional, dia cepat marah, dia cepat gedak, dendam. Dan orang yang solat, insya-Allah lebih sehat dari orang malas solat. Dia aja. Orang malas solat, mudah sekali kena penyakit. Tapi orang yang rajin solat, insya-Allah apalagi tetap tahajud tiap malam, sehat wa afiah. Kemudian orang solat merasa ada persamaan satu dengan yang lainnya. Tidak ada beda rasanya walaupun dia kaya, walaupun dia itu
tinggi pangkat jabatan dudukannya, walaupun dia banyak titalnya, dia merasa dirinya lebih hebat kepada orang lain, lebih mulia pada orang. Sama semuanya daripada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia kalian insya-Allah paling takwa, bukan paling tinggi pangkat jabatan, paling kaya, paling gagah dan sebagainya, okay? Tapi paling takwa. Kemudian berikutnya, orang yang solat pasti taat pimpinan. Taat pimpinan, atasan. Yang orang solat pasti orangnya ikhlas. Orang solat pasti berjiwa ikhlas. Orang yang solat pasti takut berbuat dosa, malu berbuat salah. Takut berbuat dosa, malu berbuat salah. Kemudian orang solat pasti senang akor, suka bertengkar, berkelahi, mutus silaturahim, pasti solatnya tidak beres. Ya Allah, gitu. Dan orang solat insya-Allah Allah murahkan rezekinya. Nabi bersabda, "Man dawama 'alal jamaah," siapa yang selalu solat jamaah, Allah muliakan ia dengan 5 kemuliaan. Pertama, Allah berikan berkah rezekinya. Rezekinya barokah. Kerjaannya barokah. Yang kedua, Allah bebaskan dari azab kubur. Tiga, Allah berikan catatan amal dengan tangan kanan. Nyebrang soal mustaqim seperti kilat menyambar. Dan masuk surga dan selamat tanpa hisab, tanpa azab. Apalagi kalau duduk di majlis taklim setelah itu. Maka kelebihannya iaitu Allah buatkan dia rumah dalam surga. Satu rumah tercipta, dibikin dari permata-permata hijau. Pintunya sekurangnya 40 pintu. Lahu arba'una baban, 40 pintu. Kemudian mereka yang rajin berjamaah besok dalam surga berkumpul sama nabi-nabi, rasul-rasul, ulama-ulama, waliullah, mujahid, syuhada. Itu tempatnya kumpul dalam surga. Orang rajin solat jamaah, mau Pak Hanafi, mau dong. Ibu Hirjan juga mau. Mudah-mudahan mau. Pak Haji Yasin pasti mau. Amin. Okay. Ibunda yang ada di Loyok gimana? Pasti mau? Mau. Amin. Mudah-mudahan. Okay. Dan orang yang solat kan dapatkan ampunan Allah. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Alladzina yarithun al-firdaus. Hum fiha khalidun. Orang-orang yang memelihara solatnya, mereka dapat ampunan Allah dan mereka akan masuk surga firdaus kekal abadi. Amin. Kemudian orang yang rajin solat pasti takut, malu, berlaku zalim, aniaya kepada sama. Dan orang yang rajin solat, apalagi jemaah, dia insya-Allah jadi ahli surga. Tadi sudah sebutkan, surga firdaus. Orang yang rajin solat pasti suka menolong. Okay? Nolong orang yang perlu ditolong, dibantu. Dan orang yang rajin solat pasti orangnya ramah tamah. Simahum fi wujuhihim min athari, tanda bekas sujudnya di wajah, bukan hitamnya, tapi kelihatan wajahnya ramah tamah, kelihatan ketulusan hati, kejujuran, bisa kelihatan dari wajahnya, dari matanya. Kemudian orang rajin solat pasti orangnya pemaaf, tidak dendam. Kalau ada tidak suka, tegur siapa, berarti solatnya belum beres. Nauzubillah min dzalika. Demikian, okay? Saya ada izin bertanya, mana lebih utama kita berzikir dengan hati atau dengan lidah? Bagaimana kita nyikapi jika kita berzikir namun belum terasa sampai ke hati? Para pendengar, semua bisa berzikir. Zikir mata nangis, zikir lidah menyebut, zikir hati mengingat, zikir tangan sedekah, zikir kaki pergi ke masjid, silaturahim dan sebagainya. Zikir telinga mendengarkan nasihat agama. Semuanya ada zikirnya menurut Imam Ghazali. Perut juga ada zikirnya. Selalu diisi dengan makanan yang halal, minuman yang halal. Ingat, dalam tubuh kita ada tempat-tempat hawa nafsu. Hawa nafsu ada di kepala. Kita jadi sombong, angkuh dan sebagainya. Cara mengalahkannya adalah yaitu banyak-banyak sujud pada Allah. Hawa nafsu kita menjadi lemah, jadi kalah. Kemudian hawa nafsu di dada.
Okay? Kita jadi pendendam dan sebagainya. Maka cara mengalahkannya banyak zikir pada Allah. Kemudian hawa nafsu di perut dan apa di bawah perut. Cara mengalahkannya adalah puasa. Itu dia, okay? Karena itu perbanyak puasa sunat. Nabi paling banyak puasa sunat bulan Rajab, bulan Syaban. Okay? Tapi tidak sampai full, kata ulama. Okay? Tapi kalau bulan Ramadan, pasti full dong. Okay? Jadi, mana lebih utama supaya semuanya dapat pahala dong. Hati dapat pahala, ingat Allah. Lidah dapat pahala, nyebut nama Allah, berzikir, bertasbih dan sebagainya. Jangan satu saja dapat pahala, semuanya dapat pahala. Mana caranya supaya menyentuh zikir itu? Ya, mungkin perlu banyak-banyak zikir, istighfar dan sebagainya. Supaya zikir yang kita baca bisa menyentuh ke hati kita, datangkan kemanfaatan di hati. Kita baca astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar Rajab. Rabbik pilli warhamni wa tub alayya. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ghaffarudz dzunub. Sattarul uyub. Wa tub ilaih. Taubata abdin zalimin li nafsi. La yamliku naf'an wala dara wala hayatan wala mautan wala nusyura. Kemudian tasbih Rajab. Subhanallahil hayyil qayyum. Subhanallahil ahadis samad. Subhanallahir raub. Hari pertama 10 pertama, 10 kedua, 10 yang ketiga. Demikian kepada anda. Mudah-mudahan menghayati daripada zikir kita, tadabbur, merenungkannya, mudah-mudahan datangkan ketenangan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir pada Allah, jiwa manusia akan menjadi tenang. Alladzina amanu tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Orang beriman tenang hatinya nah zikir pada Allah. Hanya dengan zikir pada Allah jiwa manusia akan menjadi tenang. Jadi yang tidak merasa tenang banyak zikir pada Allah, banyak ingat Allah, banyak istighfar pada Allah. Insya-Allah tenang hati dan pikiran, tidak gelisah resah, tidak putus asa, frustasi, tidak sampai bunuh diri. Itu dia nggih. Moga-moga. Apakah boleh sebelum kita mandi wajib di junub, mandi haid, kita dahulukan mandi biasa dulu, menggunakan sampo, sabun, baru mandi besar atau mandi junub? Segi boleh saja. Sekaligus kenapa tidak? Sekaligus, okay? Kita mandi junub. Setelah itu kita pakai sampo, pakai sabun dan sebagainya. Setelah itu sikat. Boleh seperti itu. Yang penting mandi junub adalah meratakan air kena pada tubuh kita. Dari rambut sampai ujung kaki kita. Bahkan tempat-tempat yang berlipat-lipat semuanya kena air. Khallilu asabiakum. La yukhallilu Allahu malkam binar. Selang-selangilah jari tangan, jari kaki. Jangan diselang-selangi dengan api neraka besok hari kiamat. Tiap-tiap rambut ada janabahnya. Jadi tiap rambut sampai ke dasarnya, sampai ke pangkalnya harus kena air. Waktu kita, iaitu mandi junub, mandi besar. Jangan jalan itu nerobos api neraka besok hari kemudian. Demikian pada anda. Selamat mandi junub. Luar biasa. Lanjut. Gimana cara menanggapi masyarakat lalu nyakitin kita dengan perkataan? Kita sabar. Afdalul fadail, fadilah paling tinggi, paling tinggi pahalanya adalah 3. Anta buah amman zalmaka, engkau maafkan orang zalim pada anda. Antut ya manharamaka, engkau memberi pada orang pelit pada anda. Tausila mangkau ta'aka, kau nyambung hubungan dengan orang-orang yang jahat, orang yang benci pada anda. Anda jadi orang yang paling tinggi pahalanya. Amalan para waliullah. Itu sikap kita. Biarin mereka nyakitin kita. Allah akan berikan balasan kita. Yakin akan ada balasan dari Allah. In khairan fa khairun. Kalau baik, baik. Kalau jelek, jelek. Okay? Man amil soleh yang paling nafsi. Sebab beramal soleh maka dia untung. Wa man asa apa alaiha. Sebab berbuat kejahatan maka dia akan tanggung akibat kejahatannya. Gimana cara menasihati orang tua untuk membaca Al-Quran supaya tidak menyinggung hatinya? Pelan-pelan. Dah beri contoh.
berikan contoh. Nggih, kita rajin baca Quran, insya-Allah orang tua kita senang juga baca Quran sekali-sekali. Bu, sila terbaca Quran kedung malam Jumat, baca Yasin, baca Waqiah, Tabarak, Ibu. Ternyata untuk papu tianggi, balut tianggi. Gitu. InsyaAllah senang ibunya, bapaknya baca Quran. Nggih. Kenapa? Nabi bersabda, khairun nas, orang paling baik adalah aqra'uhum lil Quran, paling rajin baca Quran. Yang kedua, afqahuhum fi dinillah, paling rajin nuntut ilmu agama, tulab talibat ma'had. Nggih. Kemudian yang ketiga, atqahum lillah, yang taat ibadah, paling taat ibadah. Kemudian berikutnya yaitu amruhum bil ma'ruf, paling rajin amar ma'ruf, anhahum 'anil munkar, paling rajin mencegah kemungkaran. Dan yang keenam, paling baik manusia, umatku sabda Nabi, wa ausaluhum lirrahimi, paling rajin silaturahim. Bukan paling rajin mutus silaturahim, memfitnah, caci maki, merendahkan, menghina, tapi yang paling rajin silaturahim. Sudahkah kita masuk dalam golongan orang rajin silaturahim, atau sebaliknya suka mutus silaturahim? Nauzubillah. La dukhulul jannah qati, tak masuk surga orang mutus silaturahim. Wa man yuhajir akhahu fawqa salasin famata dakhulan nar. Siapa hendak bersahabat 3 hari, apalagi 3 bulan, apalagi 3 tahun, kemudian mati, masuk api neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jangan sampai kita kena oleh hadis tadi. Amin, Allahumma amin. Mari kita lanjut para pendengar. Okey. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami tuan, guru, apakah betul kalau uang kita 30 juta boleh tidak dizakatkan? Memangnya 30 juta sudah cukup nisab belum? Syaratnya wajib zakat cukup nisab, cukup haul. Nisabnya uang sekarang saya baca dalam kitab yaitu Fatwa Majlis Ulama Pusat. Besar bukunya. Terus disebutkan. Nisabnya uang adalah harga emas 85 gram. 85 gram. Saya tanya tadi murid saya. Talibat Ma'had. Mahasiswi Ma'had tingkat 4. Berapa harga emas segram? Mereka jawab 900 ribu. Karinggi. Pernah 1 juta. Pernah setengah juta. Jadi gantung harga emas 1 gram. Kalau harganya 900 ribu, 85 gram emas harganya sekitar 78 juta. Harganya 78 juta. Maka baru wajib zakat uangnya apabila cukup nisab 78 juta. Nggih. Dan disimpan 1 tahun. Simpan 1 tahun baru zakat. Tapi dalam kitab Fathul Mu'in yang dipakai oleh Ma'had, kitab pakih, okay? Literaturnya Ma'had itu mengatakan ya juzu ta'jilu zakat qabla hauliha qabla nisabiha. Boleh mensegerakan zakat walaupun belum cukup haulnya atau belum cukup nisabnya. Boleh disegerakan zakatnya, tapi wajibnya belum, tapi bolehnya boleh. Demikian, okay? 30 juta belum cukup nisab, tapi sudah setahun, keluarkan zakatnya. Boleh. Dari segi boleh. Demikian pada anda bertanya. Mudah-mudahan kita pahami. Okay? Baik. Lanjut. Terima kasih atas doanya Tiang Padil Pajeri, alamat Ronsing Bat, Kenyambatan Sakra Barat. Saya mau bertanya, apa nama anak perempuan yang cocok yang akan lahir di bulan Ramadan tahun ini? Perempuan ya. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan, bulan rahmat, bulan kesucian. Maka namanya Siti Rohmawati Fitriani. Siti Rohmawati Fitriani. Rohmawati kasih sayang. Nggih, Fitriani yang suci bersih karena ada Idul Fitri nanti. Demikian, nggih, bulan rahmat, bulan Ramadan, bulan rahmat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, solihat. Okay. Makasih Rensing Bat. Dari siapa?
Pak Tuan Guru mau bertanya, kalau sering mimpi dia ajak pergi sama almarhum ayah, apa artinya mimpi tersebut? Dari siapa? Okay? Para pendengar, mari kita ambil positifnya. Dengan kita sering mimpi ketemu ayah, berarti ayah kita mau didoakan, mau disedekahkan, mau dibacakan Quran, segala macam paling bermanfaat bagi orang meninggal. Katanya Bapak Tuan Guru Bajang yang sedang menaikkan ibadah umrah tanah suci. Pertama, selalu bacakan istighfar, mintakan ampun. Yang kedua, sering-sering sedekahkan, niatkan untuknya. Yang ketiga, sering-sering bacakan dia Quran. InsyaAllah, dia tenang di alam sana. Okay? Baik. Dan sekaligus juga mengingatkan kita akan kematian kita, pertemuan kita dengan orang tua nanti. Okay? Itu rajin tekun ibadah kepada Allah. InsyaAllah selamat. Okay? Baik. Lanjut. Dari siapa? Apa doa kita sesudah solat duha? Saya pernah tes saya punya murid di Mahat. Apa bacaan atau doa solat sunat duha Anda? Saya tanya, siapa yang sudah solat duha, siapa yang sudah solat duha tadi pagi, rata-rata angkat tangan. Banin maupun banat. Apa tahajud tadi malam? Semuanya rata-rata. Siapa yang pernah mencium telapak kaki ibunya? Tak banyak. Yang sudah mencium telapak kaki ibunya. Siapa yang pernah mencium kening ibunya? Tidak banyak. Okay? Terus, apa doa kalian solat sunat duha? Ada yang bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada anjuran yang kita baca sebelum baca doa solat duha. Apa kita dianjurkan baca ya basit, ya basit, ya basit 10 kali. Baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal quwata quwatika wal qudrata qudratika wal ismata ismatuka wal jamala jamaluka. Allahumma in kana rizki bersama pansilhu kana fil adi pahriju kana fil bahri patlihu in kana qalilan pakathiru in kana musiran payasuru in kana ba'idan baqaribu in kana haraman pahallilu hakiduhaika wa bahaika wa quwatika wa qudratika atini ma wa'atta ala ibadika salihin. Tambah wa makfini bihalalika an haramik wagnini bifadlika amman siwak. Nggih. Sallallahu alaihi wasallam. Itu ala Sayyidina Muhammad, itu doa kita nggih solat sunat duha. InsyaAllah. Apa kelebihan solat duha? Murah rezeki. Yang kedua apa? Yaitu sehat walafiat. Nggih, itu yang kita harapkan betul. Sehat walafiat dan Allah mudahkan rezeki kita. Dan kelebihan-kelebihan yang lain-lainnya. Tidak satu kelebihannya. Banyak kelebihan yang lain. Tapi itu yang utama. Rezeki dimudahkan Allah. Dan kita jadi sehat wa'afiyah. Amin. Allahumma amin. Okay. Ada juga ngajurkan kita. Kalau mau cepat kabulnya. Maka dalam sujud terakhir Anda solat duha, bacalah. Kalau mampu. Ya Wahabi, Ya Wahabi, Ya Wahabi, Ya itu Tuhan Maha Pemberi. Dibaca 40 kali dalam sujud terakhir. Sanggup enggak? Yang tua-tua, yang jangan kelepus. Nggih. Atau setelah solat, nggih, kita baca Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Qahar 7 kali. Tapi tadi sebelum baca doa, Ya Basit, Ya Basit, Ya Basit 10 kali. Baru baca doanya. InsyaAllah. Ya Basit artinya wahai Tuhan yang berikan keluasan rezeki. Moga-moga kabul. Amin. Allahumma amin. Mari kita biasakan solat sunat duha. Barakatul rizki fi salatil duha. Berkah rezeki apabila kita rajin solat duha. Ayo biasakan pendengar kami. Nggih, biasakan solat duha insya-Allah. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, nggih. Bahkan sampai 12 rakaat solat duha. Baik. Kita lanjut. Pak Tuan Guru kembali lagi dari Kota Raja. Ada pendengar, kumpulan pendengar di Kota Raja. Okay? Makasih pada anda-anda semuanya. Dan semuanya sehat wa'afiat. Semuanya gemuk-gemuk. Okay? Masya Allah. Yang mau nanya, apa kita dapat pahala memandang foto orang alim? Apa arti? Ya Hanan, Ya Manan,
Mohon penjelasan. Pertama, mandang foto orang alim. Suka mandang foto orang alim berarti cinta pada orang alim. Cinta pada orang alim jadi teman kita di syurga. Amin. Wan nazuru ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Sekarang orang sudah meninggal dan sekarang pandang fotonya termasuk ibadah. Wan nazuru ila wajhil wali ibadah. Mandang wajah orang tua kita ibadah. Sudah meninggal dan lihat fotonya tanda kita cinta. Gitu. Termasuk ibadah. Wan nazuru ila Ka'bah ibadah. Mandang Ka'bah pama di TV Ajwa TV tiap jam 3 malam, jam 2 malam, jam 3 malam. Maka kita dapat pahala ibadah. Wan nazru ila wajhil akhi. Mandang wajah sematon. Masuk ibadah. Masuk ibadah. Banyak. Okay? Ilal mushaf ibadah. Mandang Al-Quran. Masuk ibadah. Wan nazru ila ma'i zamzam. Mandang air zam-zam termasuk ibadah. Banyak yang masuk ibadah. Bahkan paling istimewa adalah mandang wajah orang tua. Man nazara ila wajhi walidayhi nazara rahmatin. Siapa mandang wajah orang tuanya, tentu masih hidup, dengan pandangan penuh iba dan kasih sayang. Kasihan ibu saya sudah congang, sudah berwiron sangkepnya, sudah saru matanya, sudah kabur, sudah kendur, sudah luntur, kulitnya dan sebagainya. Siapa memandang wajah orang tua dengan penuh ibadah dan kasih sayang, Allah tuliskan baginya pahala ibadah haji umrah yang makbulah, yang mabrurah. Allah tuliskan baginya pahala ibadah haji yang mabrur, yang makbul. Amin. Siapa memandang wajah sematonnya, saudaranya dengan penuh cinta, kasih sayang, Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Allahumma amin. Demikian kelebihan kita memandang. Apa arti ya Hanan, ya Manan? Asmaul Husna. Ya Hanan artinya wahai Tuhan yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih. Ya Manan, wahai Tuhan yang banyak memberi, banyak memberikan kurnia, karunia. Dekat-dekat artinya. Bagus. Tu jadi amalan kita. Ya Hanan, ya Manan, ya Wahab, ya Razak, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Alim. Itu jadi bacaan kita sebagai zikir kita Asmaul Husna. Doa paling kabul, doa yang paling cepat kabul, doa yang dimulai dengan ada Asmaul Husna di sana. Berdoalah dengan mengucap Asmaul Husna dalam doa, insyaAllah cepat-cepat kabulnya. Sama dengan umpama Allahumma qina bihalalikal haramik waghnina bifadlika amman siwak ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahman ya rahim ya basitu ya wadud ya dzal arsyil majid ya fa'alan man yurid ya hannan ya mannan ya wahab ya razak ya fatah ya alim ya man idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Insyaallah doanya cepat-cepat qabul. Tolab tolibat mahat nggih. Mudah-mudahan anda bisa menolong orang tua dengan mengirimkan doa. Mudah-mudahan mudah rezekinya orang tua antum antuna. Amin. Allahumma amin. Lanjut. Minum dulu dong. Bismillah. Dari siapa? Boleh hendak kita sertu bekas anjing? Soalnya kejadiannya sudah lama. Ya, satu aja sudah kedung kan. Terjadi sigonnya dijilat anjing 5 tahun yang lalu katanya. Tuh berapa tahun yang lalu. Terus lupa dicuci dengan 7 kali basuhan campur 1 dengan air dengan tanah. Lupa. Sekarang baru sadar ingat tahu hukumnya. Ya sekarang di satu aja lah. Kan dulu kita tidak tahu. Lupa, belum mengetahui. Nabi bersabda, Allah Ta'ala tajawazali anu matil khata'a wa nisyan wa mastukriu alaih. Punya Allah memaafkan kesalahan umatku karena tidak tahu, karena lupa atau karena dipaksa. Nah, jadi ke sana kita. Kadang ingat, kadang disertu. Yang sudah, ya sudah, namanya sudah. Sama dengan orang baru masuk Islam. Apapun kesalahannya, dosanya waktu belum masuk Islam terhapus karena dia baru masuk Islam.
al-Islam yamhu ma qablahu. Dengan masuk Islam seorang, semua dosa sebelumnya hapus semuanya dengan dia masuk Islam. Masya Allah. Demikian, okey. Baik. Lanjut. Dari Pak Tuan Guru, terima kasih ada doanya. Sehat walafiat Jumat ni tanggi. Tiang nunasang apa benar atau tidak? Tiang selesai berwudu, tiang baca doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma janni minat tawabin wa janni minal mutatahhirin wa janni min ibadikas salihin. Atau mana bacaan yang benar? Benar sudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني عبدا صبورا شكورا واجعلني أذكرك كثيرا سبحك بكرة وأصيلا عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Saya yakin tulab talibat mahat itu juga bacanya sampai sempurna, sampai lengkap ya. Begitu dong, nggih. Jangan setengah-setengah sampai akhir. Insya-Allah jadi doa yang sempurna. Demikian pelinggih yang bertanya, nggih. Baik. Siapa yang berdoa, siapa yang berwudu dengan sempurna, yang lain itu dibaca doa, apalagi tambah dengan solat sunat, wudu, maka besok dibukakan pintu surga 8. Please masuk dalam pintu mana jamu anda? Surga mana? Firdaus, Jantul Adan, Ma'wa, Maqam Al-Qarar dan sebagainya. Silakan pilih asal wudu sempurna. Dan itu membaca doa wudu, solat sunat wudu, maka nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nabi waktu Isra Mi'raj kan dengan suara sandal, terompah. Tuk-ketak kira-kira gitu. Ya Jibril, suara terompah siapa ini? Sandal siapa? Suara terompahnya Bilal, ya Rasulullah. Nabi tidak tanya kenapa. Suaranya sandal terompahin sampai tembus surga. Tapi dalam hadis yang lain mengatakan Gumaisha bin Mulhan binti Mulhan. Seorang wanita namanya Gumaisha bintu Mulhan. Ada yang mengatakan Bilal, ada yang mengatakan Gumaisha yang punya sandal terompah dengaran sampai surga. Nabi waktu turun dari Isra Mi'raj, Nabi tanya, "Ya Bilal, apa kerjaanmu?" "Ya Rasulullah, saya tetap melihara wudu saya. Batal wudu lagi. Tiap selesai wudu, saya baca doa wudu. Kemudian setelah itu saya solat sunat wudu. Ya Rasulullah, oh iya ini sebabnya suara terompahmu, sandalmu sampai tembus ke syurga." Berwudu sempurna. Dan setelah itu berdoa. Setelah itu solat sunat wudu. Sebabkan kita tembus suara sandal di syurga. Wow, tinggi. Masya Allah. Makasih. Lanjut. Pak Tuan Guru, apa kelebihan kita dari Allah kalau kita menghadiri acara akad nikah? Hadir acara nikah hukumnya wajib. Yang lain-lain kan sunat. Wama ada orang khitanan, ada orang ngurisang, sunat saja dihadiri. Tapi hadiri undangan akad nikah hukumnya wajib. Kecuali ya uzur, halangan, sakit, pergian. Tapi kalau tidak ada uzur halangan, wajib hadir. Besok tak akan jadi menjadi di akhirat nanti. Jadi saksi atas perkawinan saudara kita yang melangsungkan. Dari segi pahala, ampunan, rahmat, pahala silaturahim, semua kita peroleh kalau kita hadiri acara perkawinan, akad nikah, gitu. Jangan malas, kecuali uzur halangan. Terima kasih. Ya. Pak Tuan Guru, apa hukumnya di kampung tiang kalau ada acara perkawinan, tapi kalau malam dihadiri pas jam 11? Kalau malam dihadiri pas jam 11 siang kan ini? Kenapa gitu? Acaranya enggak mau tetangga laki-laki menyaksikannya, cara pernikahan tersebut.
Cuma 4 orang yang datang. Okay? Kasihan. Para pendengar berarti kurang mengerti hukum. Gimana hukumnya hadiri acara perkawinan. Hukumnya wajib dihadiri. Kecuali ada uzur, halangan sakit. Kalau tidak, yang diundang wajib hadir. Itu menunjukkan bahawa tingginya nilai perkawinan. Hingga umat Islam diminta hadir oleh Nabi SAW. Hadiri acara pernikahan. Yang lain-lain sunat saja atau padu kifayah saja. Tapi yang ini wajib dihadirin. Besar pahalanya. Okay? Besok di akhirat jadi saksi pernikahan saudara kita. Baik. Kalau wajib tinggalkan, ya dosa. Kecuali uzur. Tuan Guru, perunggu mudah-mudahan sehat. Amin. Apa hikmah dari mimpi tiang, istri tiang kawin, diam-diam. Yang mimpi istri tiang, niki, Tuan Guru, jadi dia punya suami 2 yang bermimpi. Okay? Masya Allah. Gini dah. Okay? Mimpi yang baik dari Allah, mimpi yang jelek dari syaitan. Jangan syaitan sengaja bikin anda bermimpi yang jelek supaya anda was-was, ragu-ragu, cemburu pada istri yang ujungnya bisa jadi anda ndak akor. Okay? Syaitan paling senang lihat orang ndak akor suami istri. Syaitan mengajarkan ilmu sihir pada orang. Yang paling dulu diajarkan ilmu sihir adalah gimana supaya orang dah akor melalui mimpi, pikiran, cemburu dan sebagainya. Hingga orang jadi bercerai. Nah, syaitan tepuk tangan. Mau diganggu syaitan, ditipu dari syaitan. Jangan. Itu yang dipikir. Mimpi yang jelek dari syaitan, mimpi yang baik dari Allah. Tak usah dipikir. Dari syaitan. Okay. Baik. Masya Allah. Ya. Dari siapa? Dari Haji Munadi. Masuk masjid sedang azan. Mana lebih afdal? Solat tahiyatul masjid atau jawab azan? Jawab azan dong. Jangan duduk dulu. Sampai masjid azan, dah berdiri selama azan. Jawab azan. Setelah selesai jawab azan, baca doa azan, baru kita solat sunat tahiyatul masjid. Itu dia. Nabi bersabda, "Ya dakhala ahdukumul masjidah fala yajlis tusalli rakaatain." Apabila kalian masuk masjid, jangan kalian duduk dulu, kerjakan dulu tahiyatul masjid. Sedang azan, jawab azan, baru tahiyatul masjid, jangan duduk lebih dahulu. Demikian sabda Nabi. Dari Pak Haji Munadi. Di mana? Pak Haji, mudah-mudahan sehat walafiat. Lanjut. Ya. Makasih. Okay. Penjelasan adab seorang imam solat berjamaah. Ya, adabnya sudah karuan kan dalam fikih. Dia di depan. Dia sebelum mulai ya dia harus mengucapkan sawu sufu pakum tarasu wa tadilu. Luruskan saf anda supaya dapat rahmat dari Allah. Kalau belum lurus, safnya belum mulai takbir atau ihram, lihat ke belakang imam. Lihat, sudah lurus safnya. Bila perlu ada yang tidak lurus atau masih kosong, suruh maju ke depan yang ada di belakang. Hingga safnya penuh. Bab Nabi mengatakan siapa yang putus safnya, putus hubungan dengan Allah. Bengkok safnya, bengkok hatinya. Siapa lurus safnya, lurus hatinya. Demikian disebutkan. Okay? Karena itu disuruh dulu luruskan, baru kita mulai baca istighfar dulu, biar tenang jadi imam, baru kita mulai takbiratul ihram. Okay? Demikian kepada Marwan Batu Gapit. Ya, dari siapa? Niki ada yang nitip pertanyaan, katanya saya kan dari kecil dulu tidak pernah diakikahkan sama orang tua. Jadi sekarang kan kita sudah tua, tapi kita mau kawin lagi. Misalnya, apakah boleh sambil acara perkawinannya
kita mengakikahkan diri, niatkan akikahkan diri, penjelasan Pak Nabi, boleh, terlambat. Tapi ada yang justru mengakikahkan orang tuanya sudah meninggal dunia. Dulu kepala rutan Selong dari Sidoarjo, Jawa Timur. Istrinya dari Aceh bagi hakim di pengadilan negeri Selong. Dia serahkan kambing pada kami 2 ekor. Untuk apa? Akikah orang tuanya, si ibu yang jadi anggota hakim dari Aceh. Kenapa diakikahkan sekarang? 4 tahun dulu tidak pernah diakikah oleh orang tua. Saya diberikan kambing, diberikan kayu, diberikan kelapa, diberikan beras dan sebagainya. Kita begawi untuk akikah. Kita undang beliau-beliau untuk menghadiri akikah keluarganya. Sudah meninggal dunia bahkan. Karena hukumnya kan sunat. Tidak wajib. Kullu gulamin murtahanun biakikati. Tiap anak tergade oleh akikahnya. Disembelih hari ke-7 lahirnya. Dicukur semua rambutnya. Kemudian yaitu diberikan nama yang baik-baik. Disedekahkan seberat emas rambut yang dicukur. Umpama rambut dicukur 1/2 gram, harga 1/2 juta, sedekahkan pada anak yatim. Untuk kesempurnaan akikah. Akikah setelah tua boleh. Kita dulu waktu anak-anak tidak pernah diakikah. Lah kita jadi pegawai atau jadi guru, tidak akikahkan diri, boleh, bagus dan bagus. Sambil perkawinan, sambil boleh. Niatkan tu akikah. Maka boleh kita membenci orang yang selalu membuat kita sakit karena dari segi caranya, perkataannya selalu bertentangan dengan akhlak moral. Penjelasan dari panggungan. Pokoknya begini dalam Islam, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersamaton. Anyong saling sedok, tumpah saling embun. Tak boleh saling benci-benci. Tak harus ta'apub, suka memaafkan. Wanta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kamu maafkan saudaramu yang salah, kamu adalah paling tinggi derajat takwamu. Jangan dendam, jangan marah, jangan silih, jangan gedak karena orang itu berbuat tak baik pada kita. Kalau kita maafkan dia, pahalanya untuk kita, dosa kita dia yang nanggung. Kan senang kita. Besok hari akhirat, kemamang syukur dia benci saya, pahala saya bertambah, dosa saya pindah kepada dia. Tuh kan, biarin dia benci, gedak dan sebagainya. Kita dapat pahalanya, dia nanggung dosa kita. Wow, tinggi. Demikian panggungan. Biarin, tidak akan merubah kedudukan kita, akan ada benci umpama. Dan orang membenci nanti dia akan terima akibatnya. Dia sendiri akan terima akibatnya. Belum dia mati, dia juga akan mengalami yang sama. Dibenci orang. Maka bagus misalnya, ada seorang petani punya hasil tani, tapi belum cukup nisabnya, tapi kita bagikan untuk fakir miskin, sesuai persenan nisabnya, per kintalnya, atau apa nama yang kita keluarkan itu, karena belum cukup nisabnya. Pak Nabi, boleh disebut zakat. Tadi sebutkan, ya juzu takjilu zakat qabla hauliha atau qabla nisabiyah. Boleh mengeluarkan zakat. Walaupun belum cukup nisabnya atau belum cukup haulnya. Nisabnya cukup, haulnya belum. Haulnya cukup, nisabnya belum. Tetap boleh dikeluarkan. Dan juga disebut zakat juga. Karena kasihan pada orang-orang miskin sekitar. Walaupun belum cukup nisab, kita keluarkan zakatnya. Boleh dan boleh. Tanda syukur pada Allah. InsyaAllah rezeki yang ada pada kita. Barokah. Karena kita sedekah. Amin. Pak Nabi. Allah, kalau ada yang mau jadi nyumbang anak yatim Pak Nabi, nanti tanggal 18 bulan Februari 27 Rajab jatuh hari Sabtu. Ba'da Zuhur kita nyantunin Bapak Ibu yang ada dalam kota Selong maupun kota Pancor. Insya Allah barokah. Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'adzibullahu yaumal qiyamah." Demi Allah nyawaku di tangannya, tidak akan siksa hari kiamat orang suka nyantuin yatim dan orang yang tidak suka sombong walaupun dia punya kelebihan.
Demi Allah, dia akan siksa hari kiamat. Masya Allah. Man asana ila yatimin atau yatimatin anna wa huwa hataini fil jannah. Siapa berbuat baik pada seorang anak yatim, laki atau perempuan, aku sama dia nanti dalam surga begini, lengket, nempel kayak perangko sama Nabi dalam surga. Wow, tinggi, luar biasa. Baik. Sekarang banyak yang kena tipu bagi saudara kita pergi umrah. Jangan gitu dong. Begitu pinginnya pergi umrah, tahu-tahu pas perjalanan terjadi yang tidak diinginkan. Apakah hal tersebut? Hilang sebagian teks. Pokoknya tipu menipu bukan umat Nabi SAW. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang lakukan tipu daya terhadap saudaranya umat Islam, dia bukan umat saya. Dia bukan umat saya. Siapa yang diakui Nabi bukan umatnya, pasti tidak akan dapat syafaat Nabi SAW. Dia akan bebas. Tidak akan peroleh syafaat Rasul, pertolongan Nabi, pembelaan Nabi di hadapan Allah nanti. Kenapa? Nabi tidak aku dia sebagai umatnya. Kenapa? Dia suka menipu daya, nipu daya. Ayo, silakan tipu daya orang. Anda bukan umat Nabi. Dan pasti rezeki yang diperoleh dengan tipu daya, pasti tidak barokah. Pasti tidak barokah. Itu risikonya. Silakan terima risikonya. Rezeki tidak barokah dan Anda bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kasihan. Terima kasih. Masya Allah. Ada canggih zaman sekarang. Zaman tipu daya. Sekarang banyak yang kena. Oh ya tadi. Sudah canggih. Oh ini dia. Pas perjalanan. Jadi yang tiada inginkan. Tetap dia dapat pahala. Walaupun enggak jadi pergi. Gimana besar dosanya. Orang nipu. Sudah sebutkan tadi. Orang yang berniat pergi umrah, tahu-tahunya tertipu dalam perjalanan atau mau berangkat, maka dia dapat pahala. Niatnya yang akan pergi itu sudah ditulis pahalanya. Berniat berbuat baik, baru berniat saja, apalagi sudah berangkat, dapat pahala. Sedangkan orang melakukan tipu daya, dia yang nanggung dosa orang itu, dan dia berikan pahala kepada orang yang ditipu daya. Pahalanya hilang, dosanya bertambah, yuqadzafu finnar. Orang seperti itu dilemparkan ke dalam api neraka besok hari kiamat. Kenapa? Habis pahalanya diberikan pada orang ditipu daya, dan dosa orang yang dia tipu daya pindah pada dia. Maka tidak ada lagi pahala, yang ada dosa bertambah, yuqadzafu finnar, dilempar ke dalam api neraka. Oh, nasibnya. Auzubillah min dzalika panapi. Masya Allah. Okay. Baik. Lanjut. Tinggal dikit. Terima kasih atas doanya. Okay. Pak Tuan Guru, saya punya utang puasa tinggal 4 tahun. 4 tahun duluan. Dan belum juga terbayar tahun kemarin. Dan saya mau melunasinya tahun ini. Apakah saya harus keluarkan fidyah? Dan satu mud itu jadi berapa kilo? Dan siapa yang harus saya kasih? Boleh kepada orang jompo, dibagi lagi kepada anak yatim. Dari bagi payung timur. Bagi payung timur. Iya dong. Anda nunda. Bayar hutang kepada Allah. Padainullah haqqa yuqda. Hutang kepada Allah lebih pantas segera dilunasin. Hutang puasa, hutang solat tinggalkan. Harus segera. Karena nunda, maka Anda harus fidyah juga. Fidyah itu 1 mud. 1 mud itu 7/10 kilo. Kurang sekilo, lebih setengah. Jadi kalau 1 hari, 1 mud 30 hari, kalikan 30 mud. Kurang lebih mungkin 25 kilo. 25 kilo untuk 1 bulan. Kalau berapa bulan Ramadan, ya kalikan saja. Diberikan pada siapa? Ya orang miskin. Orang jompo, iya anak yatim. Iya, tanggi. Demikian, boleh. Yang penting disedekahkan pada orang yang pantas nerima sedekah, fidyah. Itu dia. Mudah-mudahan dilunasi hutang kepada Allah. Badainullahi haqqan yuqda. Hutang pada Allah lebih pantas segera lunas. Gitu maniknya Nabi. Amin. Allahumma amin. Ya. 50 sebab terhindar dari siksa kubur.
Wah, saya belum baca itu. Saya belum baca hajah. Okay? Jadi, saya belum lihat. Memang kemarin kita di Suwangi Timur. Okay? Ada di sana. Okay? Apa yang kita sampaikan, yaitu man arada an yajwa min azabil qabri fali bi arba'ati hisal wa yajtaniba arba'a hisal. Siapa ingin selamat dari siksa kubur, kerjakan 4 macam, jauhkan 4 macam. Demikian kata ulama. Okay? Tentu dasar hadis Nabi. 4 macam yang harus dikerjakan. Peduli. Pertama, solat. Yang kedua, puasa. Kemudian zakat, sedekah, baca Quran dan baca tasbih. Jauhkan 4. Pertama, berbohong. Yang dua, iaitu mengumpat menggunjing. Yang tiga, iaitu ngadu domba, fitnah. Dan yang keempat, iaitu hati-hati daripada kencing. Hati-hati daripada kencing. Paling besar azab kubur adalah dari kencing. Akbaru azabil qabri, aksaru azabil qabri minal baul. Paling besar azab kubur gara-gara kencing. Tak kencing sendiri, kencing suami, kencing isteri, atau kencing anak, atau kencing orang. Ya Allah, itu dulu okay? Dapat kita sampaikan kepada anda. Ya, yang paling dulu dalam Quran, jalankan yang paling dulu ditilik oleh Allah adalah ibadah solat, betul. Maka ibadah yang lain nurut begitu, kata penjelasan. Tapi ada juga yang kita lihat solatnya rajin sampai yang sunat-sunat hampir tidak ada yang tinggalan. Tapi pelitnya minta ampun, enggak mau mengeluarkan zakat. La solat aliman la zakat alahu. Tak ada solat bagi orang yang tidak berzakat. Nisabnya juga ini sudah cukup. Iya, berarti solatnya dari rumah Allah. Ini asyarau nafarin la yaqbalullah salatahum. 10 golongan manusia solatnya dari rumah Allah. Satu di antaranya rajulun sholli wala yuaddi zakatahu. Orang rajin solat tapi tidak mengeluarkan zakat, tidak diterima solat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang solat itu macam orang murah. Tidak ada orang solat itu rajin solat, orang pelit bahin, tidak ada. Pasti orang yang pemurah. Kalau ada orang rajin solat tapi pelit, itu tanda solatnya belum beres, belum sempurna, belum bagus solatnya, belum diterima Allah. Auzubillah min zalika. Dikit lagi. Okay. Masya Allah. Ya, ya. Iya, dari siapa? Pak Tuan Guru Tianu Nasang, pada hari Jumat ada lambat sedikit yang solat qabliyah Jumat. Dulu tiang sambung ke solat tahiyatul masjid. Apa boleh? Para pendengar, pokoknya kita datang ke masjid, tahiyatul masjid. Dan setelah itu sudah azan, ya kita qabliyah Jumat. Okay? 2 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat, qabliyah Jumat 2 rakaat. Okay? Sudah azan kan? Kita qabliyah Jumatnya, tapi tahiyatul masjid sudah lebih dahulu. Memang demikian. Ya Rasulullah pernah melihat Nabi sedang baca khutbah. Tiba-tiba datang seorang. Langsung duduk. Dalam khutbah, Nabi mengatakan, hei, kamu yang baru datang. As-salaita qabla an tajlisa. Apa kamu sudah solat sebelum duduk? La ya Rasulullah. Kum. Fasalli, orang katain, bangun. Solat sunat tahiyatul masjid dulu rakaat baru kau duduk. Sabda Nabi dalam khutbahnya. Nasihati dalam khutbahnya. Demikian pentingnya tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu baru qabliyah Jumat. Boleh 4 rakaat, qabliyah Jumat boleh 2 rakaat. Demikian kepadanya. Baik. Masih ada waktu dikit. Apa kabar Pak Tuan Guru? Alhamdulillah, sehat walafiat. Boleh enggak miring tapi niatnya menghadap kiblat karena sakit? Makasih, hamba Allah dipancor. Apa ini? Miring. Boleh enggak miring, katanya enggak miring, tapi niatnya menghadap
kiblat kerana sakit. Pokoknya begini. Wa ma amatukum fatu minhum mastata'tum. Apa yang aku perintah kalian kerjakan menurut kemampuan anda. Wa ma nahaitukum anhu pantau. Apa yang aku larang pada kalian tinggalkan sama sekali. Tapi yang ku suruh kerjakan menurut kemampuan. Gitu. Nabi mengatakan, Allah mengatakan, fatakullah mastata'tum. Taat pada Allah menurut kemampuan. Kalau tidak bisa berdiri, duduk tidak bisa. Tidur tidak bisa. Gitu. Maka isyarat. Pokoknya kita kerjakan solat menurut kemampuan yang ada. Nabi pernah solat secara bersila. Karena Rasulullah SAW murabba'an. Nabi solat cara bersila. Duduk bersila. Tahu? Duduk bersila. Seperti itu. Kenapa? Kaki Nabi kita sakit. Boleh demikian pancor. Hamba Allah dipancor. Masya Allah. Okay? Tinggal dikit. Baik. Okay? Ini dia. Pak Tuan Guru, kalau sakit, tak bisa bangun, wudu, mau solat, tidur, bagaimana, apa perlu? Yang sehat, wudukan dulu. Yang sakit, tak bisa bangun. Boleh diwudukan, kenapa? Yang sakit, tetap di tempat. Diambilkan air, diwudukan, terlilik, bahasa Inggrisnya. Siram oleh mereka yang sehat, keluarga kita. Ya, siramkan air di anggota wuduk kita. Boleh. Yang penting tidak sampai batalkan wuduk karena laki perempuan. Boleh dibantu oleh orang yang sehat untuk wuduk karena kita dalam keadaan sakit. Tak bisa pegang air, tak bisa berdiri, pergi wuduk, diwudukkan di tempat tidur. Ada mungkin baskom sana kita berwuduk. Boleh dan boleh. Penting kita laksanakan ibadah solat kita. Mudah-mudahan cepat sehat kalau betul sakit. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di HP saya masih ada 9. Tanyaan SMS belum kejawab. Sekali lagi saya menyampaikan anjuran ajakan nanti tanggal 18 Februari 27 Rajab dan nyantun yatim di dalam kota Selong. Siapa ingin bergabung, moga-moga kita bergabung dalam kebaikan, bergabung sampai akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf dan makasih. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu al-muwaffiq al-hadi la sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.